Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 19 Desember 2023 saya Tirham Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang sindrom Boterejo. Sindrom Boterejo pada kambing, domba dan sapi. Tapi kasus pada pada sapi jarang. Jadi Boterejo itu, atau kalau orang awam menyampaikan gondongan gitu. Gondongan karena ada timbunan cairan pada bawahnya rahang kambing, domba atau sapi. Sebenarnya itu bukan penyakit, karena itu hanya sindrom. Kenapa? Karena itu hanya bagian daripada gejala penyakit dasarnya. Jadi Boterejo ini makanya sindrom, karena penyebabnya istilahnya bisa bermacam-macam. Tapi kebanyakan Boterejo ini diakibatkan oleh cacingan, khususnya cacing hati, fascioliasis cacing hati. Nah, ini paling banyak kejadiannya pada kambing, domba juga jarang. Paling banyak kambing. Nah, pada sapi ada tapi tidak banyak. Tapi kalau pada kambing paling banyak. Tapi domba juga ada. Tapi lebih banyak antara kambing dan domba, itu lebih banyak kambing. Nah, Boterejo ini adalah udema. Udema itu timbunan cairan. Timbunan cairan di bawah daging atau seputan ya, seputan. Jadi di bawah daging, di atas kulit. Di bawah kulit, di atas daging. Itu udim. Tapi karena posisi ini saya salah cara. Jadi intinya kalau di sini berarti di atas kulit. Jadi udema. Udema, nah ini istilahnya cairan. Istilahnya cairan. Nah, cairannya itu warnanya macam-macam. Cairannya kalau pengalaman saya praktek itu warnanya kuning. Dari kuning. Karena apa? Itu akibat katakanlah itu cairan protein. Kemudian yang kedua ada cairan kalau sudah kronis, ada sampai cairan warna hitam. Hitam dan kental. Kalau yang kuning ini masih encer. Sampai hitam. Nah, penyebabnya adalah satu, karena penyakit cacingan secara kronis, khususnya cacing hati atau fasciola hepatica. Kemudian cacing yang lain juga bisa secara kronis, contohnya cacing gelang pada saluran pencernaan, nematoda, karena dalam jumlah banyak juga sama. Kemudian penyebab yang lain adalah malnutrisi atau gizi buruk. Gizi buruk. Artinya intinya daripada Boterejo ini disebabkan karena kekurangan gizi. Nah, jadi cacingan tadi pun tersebut karena cacingan adalah parasit, sehingga dia mengakibatkan parasit tersebut menyerap nutrisi daripada induk semang, otomatis menjadi kekurangan gizi. Jadi intinya adalah gizi. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya ketika katakanlah ada cacing hati di dalam hati, fasciola di hati, ini akan mengakibatkan hampir total kurang lebih daripada 30% pengambilan makanan, sehari makanan. Karena hati itu adalah kelenjar terbesar, artinya pabrik terbesar atau metabolisme terbesar daripada makanan secara sehari itu adalah di hati. Jadi makanan itu kan secara kasar diabsorpsi di usus halus, di intestinum. Tapi setelah menjadi lembut, artinya lebih sederhana untuk dirubah menjadi energi, dirubah menjadi otot dan sebagainya, itu adalah di hati. Jadi pusatnya metabolisme adalah hati. Nah, ketika di cacing hati ini sudah banyak parasit, otomatis gangguan terhadap distribusi makanan dan metabolisme makanan ke seluruh tubuh sangat terganggu. Nah, akhirnya mengakibatkan apa? Karena intinya daripada semua makhluk hidup, khususnya cacing, ini adalah makanan kan darah. Darah ini adalah protein. Nah, plasma darah itu protein semuanya. Jadi akhirnya akibat ada parasit di dalam hati mengakibatkan terjadi hipoproteinemia.
Jadi protein di dalam darah menjadi itu turun. Hipoproteinemia. Jadi hipo itu rendah, proteinemia, protein itu protein, mia itu darah. Jadi hipoproteinemia. Nah, akibat hipoproteinemia ini mengakibatkan terjadilah gangguan sistem osmolaritas atau hidrostatik itu. Apa? Jadi antara cairan sel itu ada cairan intrasel, ada cairan ekstrasel. Sel hidup dalam lingkungan cairan. Dan akhirnya terjadilah gangguan keseimbangan cairan. Jadi cairan di dalam sel itu menjadi keluar. Makanya akhirnya terhambatlah pertumbuhan karena banyak sel yang mati. Nah, terus kemudian akhirnya cairan tersebut terakumulasi tidak terpisah dengan jaringan atau dengan sel-sel karena beda tekanan tadi. Itu mengakibatkan dia terakumulasi atau menumpuk di daerah yang paling longgar. Mana paling longgar dan paling bawah adalah ini. Makanya kenapa terjadi banyak di kambing, karena kambing itu ini paling longgar dibandingkan lebah. Nah, tapi artinya apa? Artinya kasus bukan abses, udema ini ya bisa terjadi pada sapi, bisa terjadi pada kambing. Hanya bentuk botol hijau kan khusus di bawah rahang. Itu banyaknya terjadi di kambing. Tapi bukan berarti kejadian ini hanya bentuknya saja, bentuknya botol hijau. Tapi artinya ketika terjadi malnutrisi dan fascioliasis sama mengakibatkan terjadi udema di timbunan cairan di bawah kulit. Sama saja, paham ya? Hanya bentuknya kalau botol hijau ini pada kambing, paham ya? Nah, kemudian jadi ini saya ulang kembali, penyebabnya adalah karena paling dominan adalah fascioliasis. Nah, biarpun secara indirect ya. Karena apa? Ya, kalau selama tidak cacingan tetap sebagaimana juga tidak akan jadi malnutrisi. Selama dikasih rumput cukup ya tidak masalah, akan sehat. Nah, kemudian bagaimana penanganannya? Pengobatannya adalah ketika terjadi botol hijau, ini istilahnya kita memperbaiki daripada sistem gangguan keseimbangan cairan ini. Tapi kita tetap melihat awal penyebab dasarnya. Penyebab dasarnya kita pemeriksaan fisik secara fisik. Dia mengidap penyakit apa? Malnutrisi karena cacingan atau karena yang lain. Tapi karena kebanyakan cacingan, jadi kita meyakinkan mencocokkan gejala cacingan. Paham nggak? Jadi hewan tersebut mengidap cacingan atau tidak? Paham? Nah, kita paling sederhana kita melihat konjungtiva mata. Nah, biasanya kalau petunjuk ini pasti anemis karena cacingan. Ini pasti anemia. Jadi ini pasti pucat sampai abu-abu. Nah, cuman setelah itu ketika ini pucat, berarti langkah kita memberikan obat cacing. Hanya saja saat memberikan obat cacing kita harus hati-hati. Apalagi ini pasien. Kenapa kalau pasien? Kalau pasien ini katakanlah nanti kan ini punya risiko. Karena yang namanya semua obat cacing itu atau semua obat apapun, tapi khusus obat cacing itu kan termasuk obat yang berat. Itu kan detoksifikasinya atau metabolismenya kan di hati. Nah, kalau nanti hati, biasanya kalau sudah petunjuk ini kerusakan hati sudah di atas 50%. Nah, kalau kita harus menyampaikan yang benar, artinya khawatirnya dikasih obat cacing langsung meninggal dunia karena hati tidak kuat. Nah, kalau lihatnya baru anemia warnanya putih, itu kita berikan obat cacing berani. Kalau masih putih, tapi kalau udah pucat abu sampai abu itu kita harus menyampaikan pahit-pahitan, Pak, ini harus kasih obat cacing, tapi punya resikonya bisa meninggal spontan karena hati tidak mampu. Ya, itu. Tapi kalau selama masih abu-abu itu kita berikan. Nah, kalau paling aman itu sebelum obat cacing kita menangani dulu gejala tersebut. Jadi kita memberikan apa? Memberikan perlakuan memang untuk kalau di menangani pasien itu memang mereka butuh kepuasan, butuh hilang ini kan. Ini memang kita melakukan bedah operasi ringan. Bisa kita buka dengan kata pembedahan itu langsung keluar untuk memudahkan. Jadi katakanlah kita hanya membuka kurang lebih 3 cm atau 2 cm, langsung kita pijit langsung keluar sampai nanti kita ngelakukan sampai keluar
darah. Kenapa? Biar sampai bersih, sampai keluar darah. Bersih. Kemudian setelah itu kalau kurang lebih 2-3 hari itu ya harus kita jahit. Jadi langsung memberikan kesan, tidak kesan ya. Jadi artinya memang senang lah pemilik hewan ini terlihat langsung sembuh. Dan kemudian bekas busuk kita berikan obat dexamethasone. Obat dexamethasone karena kan bekas benahan ada peradangan. Kemudian kita berikan antibiotik dimasukkan ke dalam bekas bedahan tersebut. Pen strap. Caranya pen strap, kalau seandainya domba ini beratnya sekitar 30 kilo gitu ya, kita berikan pen strap itu kurang lebih 1 mili, kita larutkan dengan kurang lebih 10 mili, 9 mili. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rongga tersebut, mencegah infeksi. Kemudian kita memberikan anti radang, jadi biar menghilangkan rasa nyeri. Tapi itu belum menyelesaikan. Tapi langsung secara gejala itu tidak nampak. Nah, yang berikutnya adalah kita paling penting memberikan kausa tadi, memberikan obat cacing dengan dasar dengan catatan kita memeriksa terlebih dahulu tadi. Kemudian asal itu paling penting kita memberikan vitamin untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi obat cacing kemudian vitamin. Tapi setelah intramus boleh. Obat cacing secara oral, albendazole. Ini obat cacing paling spesifik albendazole. Banyak di internet itu ada levamisol, ada paracetamol, tidak akan efektif. Harus albendazole. Untuk fasiola itu obat yang efektif hanya albendazole, paling efektif. Dengan dosis kalau albenmer, contohnya albenmer yang cair ya, itu berarti 1 mili per 10 kg berat badan. Kalau 30 kg berarti 3 mili. Jadi kalau di internet jangan terjebak. Saya bacakan ada levamisol, ada piperacin, ada oxybenzol, tidak ada yang efektif. Yang efektif hanya albendazole. Contoh mereknya adalah albenmer. Nah, kemudian kita berikan vitamin, kalau bisa vitamin yang hemafit. Yang hemafit. Kenapa hemafit? Karena ini butuh iron dextran, butuh zat besi untuk biar tidak lemah lesu, untuk mengembalikan anemia tersebut menjadi normal. Jadi butuh paham ya, jadi itu hemafit. Jadi untuk kasus satria butuhnya hemafit inject, karena hemafit inject itu lengkap, mengandung vitamin B12, mengandung iron dextran, mengandung B1 dan B6. Itu paling bagus hemafit untuk kasus anemia, hemafit inject. Nah, kemudian sampaikan harus memperbaiki nutrisi, harus diberikan nutrisi sebaik mungkin, jangan sampai kekurangan nutrisi. Ya, kalau bisa selama sakit itu untuk recovery jaringan hati itu harus diberikan konsentrat, tapi tetap harus dengan dasar dengan rumput dulu, takutnya nanti kembung. Ya, ini untuk mengembalikan jaringannya biar cepat pulih, karena konsentrat ini kan mengandung protein tinggi. Nah, karena tadi hipoproteinemia, jadi harus diberikan konsentrat, paham ya? Diberikan konsentrat. Nanti kasus Buteljew ini intinya memperbaiki nutrisi, makanan kualitas tinggi, yaitu berikan konsentrat 2% kali berat badan, diberikan rumput 10% kali berat badan, kemudian di konsentratnya diberi premik yang mengandung vitamin dan mineral yang khususnya untuk anti anemia. Contohnya apa? Koper, ferrum, kobalt, vitamin B12. Kemudian butuh vitamin A, vitamin D3 sama E. Kenapa? Untuk memperbaiki jaringan hati yang rusak. Nah, ini pemberian contohnya primavit. Berikan primavit dicampur pakan itu 1 sendok teh campur sama konsentrat selama 1 bulan. Nanti insya Allah akan menjadi normal. Karena biasanya kalau terjadi Buteljew ini satu gangguan reproduksi, gangguan pertumbuhan, itu pasti. Jadi kalau yang betina biasanya juga jarang birahi. Kalau untuk yang jantan pertumbuhan terhambat karena terjadi gangguan fungsi hati. Kemudian pemberian obat cacing itu diulang setelah 2 minggu dari pemberian. Demikian saya sampaikan karena waktunya terbatas. Nanti kita lanjutkan tanya jawab setelah sesi formal ini.
Semoga materi tentang Botologi ini bermanfaat khususnya bagi para medis, Bapak Ibu semuanya, kemudian dan bagi masyarakat peternak. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.